Shalom saudara-saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya berharap dan saya berdoa agar supaya saudara-saudara senantiasa berada di dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati. Pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Billy Marlon Ponto. Saya seorang kepala keluarga yang biasa. Saya adalah murid Yesus yang mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan dan juga melayani sesama. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin memperkenalkan juga sedikit tentang channel ini, Kemenangan Dalam Iman. Ya, Kemenangan Dalam Iman ini saya baru buat di TikTok pada tahun ini. Dan tujuannya adalah saya ingin memberkati orang-orang yang membutuhkan kesembuhan, orang-orang yang membutuhkan keselamatan, orang-orang yang sedang mencari Tuhan. Kenapa saya mempunyai beban ini? Karena saya sendiri sudah merasakan dan sudah menerima berkat dari Tuhan dengan kesembuhan yang luar biasa. Ya, saya mempunyai 2 sakit kronis. Ya, sakit yang pertama itu saya idap sejak saya masih SD, saya masih ingat, sampai saya sudah bekerja. Dan ada juga satu penyakit yang saya idap waktu saya mulai bekerja, dan itu mungkin sekitar 20 tahun saya idap. Jadi semua dua-duanya adalah penyakit kronis. Dan dengan pergumulan saya bisa menerima dan percaya akan kebenaran firman Tuhan, sehingga saya boleh menerima kesembuhan saya. Ya, jadi sebenarnya kita tuh sebagai orang percaya kita harus tahu ya karya Yesus di kayu salib itu apa yang dia selesaikan. Ya, yang pertama dia mati, ya dia mencurahkan darahnya. Itu adalah untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, jadi ketika kita percaya Yesus itu sudah mati dan mencurahkan darahnya untuk dosa-dosa kita, kita menerima keselamatan. Nah, namun ada satu lagi yang kalau kita baca di dalam Yesaya 53, ya dia tidak hanya menanggung dosa-dosa kita, tapi dia juga menanggung sakit penyakit kita. Ya, saya akan bacakan ya ayatnya di dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Dikatakan di sana, "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya." Ya, ini ayat 4 ya. Jadi justru di ayat 4 ini yang pertama dikatakan adalah sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi saudara-saudara, kita harus tahu sebagai orang percaya, kita harus tahu dan kita harus imani ini. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Di sana dikatakan, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ya, penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah.
Jadi saudara-saudara, karya penebusan, karya Yesus di kayu salib itu tidak hanya menebus dosa-dosa kita, tapi Dia juga sudah menanggung sakit penyakit kita dan juga kesengsaraan kita. Ya, bahkan di ayat 5 bagian akhir dikatakan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang percaya bisa menerima karya penebusan ini? Bagaimana kita bisa menerima keselamatan dan juga kesembuhan kita dari sakit penyakit ini? Semuanya ini hanya kita bisa dapatkan lewat iman kita kepada Yesus. Iman kepada apa yang Dia lakukan, bukan apa yang kita lakukan. Ya, kita ini manusia berdosa, ya, tapi kita harus beriman dengan apa yang Yesus lakukan. Perbuatan baik kita tidak bisa lagi menyelamatkan kita. Ya, tapi hanya karena apa yang Yesus lakukan. Dia yang tidak berdosa disalib untuk kita. Ya, jadi Dia sudah menanggung segala dosa-dosa kita, pelanggaran kita, sekaligus sakit penyakit kita dan kelemahan tubuh kita. Ya, jadi saudara-saudaraku, kalau kita baca di dalam Roma 3 ayat 28 dikatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah, untuk itu saudara-saudara, mari saya ajak saudara-saudara, mari kita letakkan iman percaya kita kepada Yesus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita, yang sudah disiksa, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kalau kita pegang janji firman Tuhan ini dan kita perkatakan, maka keselamatan, kesembuhan itu akan menjadi bagian kita. Itu adalah janji Tuhan, karya Tuhan buat kita orang-orang yang percaya. Memang tidak gampang saudara untuk beriman, itu memang susah. Saya juga sama, saya mengalami sakit penyakit ini 10-an tahun ya. Yang saya bilang ada 2 penyakit ini. Tapi puji Tuhan, saya meskipun dalam keadaan sakit, saya tetap percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Karena waktu itu saya bergumul, Tuhan, kok di Yesaya 53 ayat 4 sampai 5 itu kan dikatakan engkau menanggung sakit penyakit, kok saya masih sakit ya. Nah, itulah kita sebagai orang percaya, kita melatih iman kita. Ketika kita percaya, ya kan, meskipun keadaan berkata lain, keadaannya kita masih sakit, kita merasakan dalam tubuh kita sakit itu, tapi firman Tuhan katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita beriman dulu, kita percaya dulu, ya. Dan saya yakin ketika kita benar-benar percaya dengan iman, Tuhan kita itu adalah Bapa yang baik. Masa kita meminta roti terus kita dikasih batu? Tidak mungkin, saudara-saudaraku. Makanya itu saya mau lewat channel ini bisa memberkati banyak jiwa-jiwa, bisa banyak memberkati banyak orang-orang yang masih bergumul dengan keselamatannya. Aku diselamatkan atau tidak ya Tuhan? Atau yang masih bergumul dengan sakit penyakit. Mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, itu semua sudah dilakukan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Hanya diperlukan iman percaya kita kepada Yesus. Jangan mengandalkan kekuatan diri kita. Ya, tapi mari kita andalkan apa yang Yesus lakukan. Karena tadi dikatakan ya di Roma 3 ayat 28 bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Artinya apa?
Manusia itu tidak dibenarkan oleh perbuatan-perbuatannya, tapi dibenarkan oleh karena iman yang kita letakkan kepada Yesus. Ya, bukan berarti kita tidak melakukan apa yang baik ya, tapi perbuatan baik itu adalah hasil daripada iman kita. Ya, karya keselamatan itu, ketika kita menerima keselamatan itu, buahnya adalah perbuatan-perbuatan kita yang akan memuliakan Tuhan. Oke, saya rasa itu saja ya perkenalannya. Ya, tunggu video-video saya selanjutnya agar supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan, dan agar supaya kita bisa menerima janji Tuhan, yaitu keselamatan dan juga kesembuhan dari sakit penyakit kita. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.